Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas soal Bupena 2B halaman 162, 165, 169 sampai 170. Nah, sebelum kita memulai membahas dan mengerjakan Bupena 2B tema 4, muatan bahasa Indonesia halaman 161, kita harus sudah bisa memahami langkah-langkah bagaimana cara menemukan informasi penting dalam suatu teks yang ada di atas ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan dan membahas soal-soal berikut. Di sini terdapat teks, kita baca terlebih dahulu. Manfaat hutan kota. Tahukah kamu apa itu hutan kota? Hutan kota merupakan hutan yang terletak di daerah perkotaan. Hutan kota memiliki banyak manfaat. Hutan kota dapat mengurangi polusi udara. Pohon-pohon di hutan kota dapat menyaring udara kota yang kotor menjadi lebih bersih. Hutan kota membuat lingkungan menjadi asri. Hutan kota dapat dijadikan tempat wisata. Banyak orang datang ke hutan kota untuk berolahraga. Ada juga yang datang untuk menikmati pemandangan dan menghirup udara yang bersih dan segar. Nah, soal pertama, lingkarilah pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Yang pertama, A. Hutan kota adalah tempat umum. Apakah betul? Apakah sesuai? Benar. Hutan kota itu merupakan tempat umum karena tadi di atasnya sudah disampaikan bahwa hutan kota dapat dijadikan tempat wisata. Berarti tempat umum. Selanjutnya, yang B, pepohonan di hutan kota membuat udara menjadi bersih. Apakah sesuai? Betul sekali. Di sini dijelaskan bahwa pepohonan di hutan kota dapat mengurangi polusi udara. Berarti pepohonan di hutan kota membuat udara menjadi bersih. Yang B juga dilingkari. Selanjutnya, yang C, pepohonan dapat menyaring udara kotor. Apakah sesuai anak-anak? Betul sekali, ada di sini. Udara kota yang kotor menjadi lebih bersih, dapat karena sudah disaring oleh pepohonan. Selanjutnya, yang D, hutan kota dapat dijadikan tempat wisata. Apakah sesuai? Ya, betul. Dibahas juga tadi, hutan kota dapat dijadikan tempat wisata. Selanjutnya, tidak banyak orang yang datang ke hutan kota. Apakah benar? Salah, karena hutan kota merupakan tempat umum yang juga dijadikan sebagai tempat wisata. Berarti tidak usah dilingkari, diamkan saja. Selanjutnya yang F, udara di hutan kota bersih dan segar. Apakah benar? Betul sekali, udara di hutan kota bersih dan segar ada di sini. Selanjutnya, yang G, orang-orang datang ke hutan kota untuk bermain. Apakah betul anak-anak? Betul sekali. Ada yang bermain untuk melihat pemandangan, untuk hanya sekadar duduk-duduk, dan lain sebagainya. Yang H, pemandangan hijau di hutan kota dapat menarik perhatian orang-orang. Apakah benar? Betul sekali. Kenapa? Karena di kota jarang sekali ada pemandangan yang hijau dan asri. Kenapa? Karena di kota jarang sekali ada pemandangan yang hijau dan asri. Nah, hutan kota ini menjadi tempat yang paling digemari orang-orang kota karena lingkungannya yang segar, bersih, dan juga nyaman dengan pepohonan di sekitarnya. Selanjutnya, nomor 2, hubungkan kosakata dengan arti yang sesuai. Hutan. Hutan itu apa ya anak-anak? Apakah indah dan sedap dipandang mata? Bukan. Hutan itu apakah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohonan?
Ya, betul sekali. Hutan itu berisi pepohonan. Nah, pohon-pohon yang ditebang harus ditanami kembali anak-anak. Namanya adalah reboisasi, yaitu penanaman kembali. Berarti ini ditarik garis di sini anak-anak. Selanjutnya, polusi. Polusi itu apa sih anak-anak? Apakah indah dan sedap dipandang mata? Bukan. Dia bisa berupa udara atau limbah. Polusi adalah pengotor dan pencemaran, betul. Misalnya seperti limbah pabrik atau asap kendaraan. Itu merupakan polusi. Nah, selanjutnya asri. Asri itu apa anak-anak? Kita sudah membahas kemarin. Asri adalah indah dan sedap dipandang mata. Sip. Selanjutnya, buatlah kalimat menggunakan kosakata di atas. Hutan. Kita membuat kalimat dengan kata hutan. Contohnya, hari ini kami berkemah di hutan lindung. Kemudian polusi, misalnya polusi. Ada kata polusinya. Di kota banyak sekali polusi udara dari kendaraan. Boleh, ada kata polusinya. Selanjutnya asri. Membuat kalimat dengan kata asri, misalnya, desaku terlihat sangat asri sehingga banyak orang yang merasa nyaman tinggal di desaku. Oke, bagus anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan Bu Pena halaman 165. Pada halaman 165 ini muatan matematika, kita akan memberi tanda centang pada unsur bangun ruang yang tepat sesuai gambar, sisinya, rusuknya, dan titik sudutnya. Misalnya, yang A kita mulai ya. Apakah sisi ada 6? Coba kita hitung ya. 1, sisi itu adalah yang menutupi ya anak-anak, menutupi ruangan tersebut. 1, 2, 3, 4, samping, atas 5, bawah 6. 6. Sisi 6. Coba kita lihat 6, 6, 6. Oh, ternyata semuanya 6. Sekarang kita cek rusuknya anak-anak. Apakah rusuknya? Oh, di sini berbeda ya. Kita cek yuk. 1 yang depan dulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang bawah 5, 6, 7, belakang 8, 9, 10, 11, 12, yang belakang 12. Rusuknya ada 12. Mana yang 12? Sisinya 6, rusuknya 12. Wah, di sini sudah ya. Kita sudah ketemu karena semuanya berbeda. Ada yang 8, ada yang 10, dan di sini 12 sendiri. Berarti yang dicentang adalah yang sini. Selanjutnya, kita hitung sisinya terlebih dahulu. Yang pertama bawah dulu ya. Bawahnya ada berapa? 1. Kemudian samping-sampingnya 2, 3, belakangnya 4, samping 5, dan belakang 6. Berarti sisinya ada 6. Sisi 6, 6, 5. Di sini berarti sudah tidak terpakai ya yang terakhir. Kemudian kita hitung rusuknya anak-anak. Rusuknya ada berapa ya? Coba kita hitung. 1, bawah dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu naik 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 rusuk. Mana yang 10? Wah, langsung ketemu anak-anak. Sisinya 6, rusuknya 10, titik sudutnya 6. Coba kita cek titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Berarti yang dicentang adalah yang ini, depan sendiri. Selanjutnya, bangun ruang selanjutnya. Coba kita hitung ada berapa sisinya. Coba ya, dari atas dan bawah dulu ya. Atas dan bawahnya ada 2, 1, 2. Kemudian sampingnya 3, 4, belakangnya 5, 6,
7. Ada 7 sisinya. Oh, berarti antara ini dan ini anak-anak. Selanjutnya rusuknya. Kita hitung rusuknya. Rusuknya ada berapa? Kita hitung atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bawah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya samping 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang yang bawah 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 rusuk. Sisinya 7, rusuknya 15. Ternyata masih sama anak-anak. Yang membedakan titik sudut. Coba kita hitung titik sudutnya. Yang atas dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 titik sudut, berarti yang tengah. Kita centang yang tengah. Selanjutnya yang D. Ada berapa sisi pada bangun ruang ini? Coba kita hitung bersama-sama sisinya. Samping dulu ya. 1, depan 2, 3, belakang 4, atas 5, dan bawah 6. Ada 6 sisinya, ternyata 6 semua. Sekarang kita hitung rusuknya. Kita hitung rusuknya dari atas terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Sekarang sampingnya. 5, 6, 7, 8, bawahnya 9, 10, 11, 12. Rusuknya 12. Oh, ternyata antara 2 ini anak-anak. Titik sudutnya coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, berarti yang belakang sendiri kita centang. Nah, selanjutnya terakhir, coba bangun ruang terakhir. Coba kita hitung sisinya. Bawah 1, selanjutnya samping 2, yang ini 3, belakangnya ada ya 4, 5, 6, 7. Ada 7 sisinya, berarti antara 2 ini. Selanjutnya rusuknya, coba kita hitung rusuknya dari samping dulu. Depan ya, 1, 2, sampingnya 3, titik-titik 4, titik-titik lagi 5. Yang garis ini 6. Sekarang bawahnya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sama 12. Titik sudutnya kita hitung dari bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, berarti yang tengah sudah ketemu. Dicentang ya anak-anak. Baik, selanjutnya kelompok bangun ruang yang memiliki banyak sisi sama adalah memiliki banyak sisi sama. Coba A, B, dan D. Sisinya sama. A, B, dan D. Sisinya sama-sama 6. Selanjutnya, yang sini A, B, dan D anak-anak. Selanjutnya, kelompok bangun ruang yang memiliki banyak rusuk sama. Rusuknya sama, coba kita lihat. Ini rusuknya 12. Yang ini rusuknya 10, berbeda. Ini rusuknya 15. Ini rusuknya 12. Ternyata antara A dan D rusuknya sama anak-anak. Berarti jawabannya A, D, dan E. E juga rusuknya 12. Berarti A, D, dan E. Ditulis di sini A, E, dan D. Selanjutnya, terakhir, kelompok bangun ruang yang memiliki banyak titik sudut sama. Coba kita lihat, titik sudutnya sama. Di sini 8, di sini 6, di sini 10, di sini 8. Ada yang sama anak-anak. 8 berarti A, D, oh ini 7, beda. Berarti A dan D. Jawabannya yang terakhir adalah titik sudut yang sama adalah bangun ruang A dan D. Oke, sudah?
Kita lanjutkan pada halaman 169. Nah, pada halaman 169, muatan bahasa Indonesia. Baik. Pertama, amatilah kedua gambar berikut dengan seksama. Buatlah laporan sederhana untuk tiap gambar di buku tugasmu. Coba kita lihat ya. Buat laporan pengamatan dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Manakah yang termasuk pasar bersih dan pasar tidak bersih? Coba yang mana pasar bersih dan mana yang tidak bersih? Ini seperti ini, sangat berantakan. Yang B, tidak ada sampah berserakan. Berarti pasar yang bersih adalah terdapat pada gambar B. Sedangkan pasar yang tidak bersih terdapat pada gambar A. Karena apa? Pada gambar A, sampah terlihat berserakan dan tidak rapi. Kemudian terlihat kotor dan kumuh. Selanjutnya, jika gambar yang B, kalau gambar yang B terlihat bersih, tidak terlihat sampah berserakan, sangat terlihat nyaman. Selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan terhadap lingkungan pasar yang tidak bersih? Sebaiknya kita tidak membuang sampah sembarangan dan menyediakan tempat sampah atau kantong plastik di sekitar pasar. Oke. Selanjutnya, kita perhatikan percakapan di sini. Ada Nina dan Ibu. Nina, Bu, pasar ini tidak bau ya? Kemudian Ibu menjawab, iya Nin, pasar akan bau jika ada barang dagangan yang sudah busuk, tetapi masih disimpan. Nina kemudian bertanya, seperti ikan dan sayur, Bu? Ibu menjawab, betul sekali. Ikan dan sayur yang sudah tidak layak jual harus segera dibuang agar tidak menimbulkan bau tidak sedap. Nina, selain itu apalagi, Bu? Ibu menjawab, sampah dan air bekas cucian ikan apabila tidak dibersihkan juga dapat menimbulkan bau tidak sedap. Kemudian Nina menimpali, berarti sangat penting menjaga kebersihan pasar ya, Bu? Ibu membenarkan, tentu Nin, pembeli juga senang apabila pasarnya bersih, rapi, dan tidak berbau. Kita jawab pertanyaan di bawahnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan percakapan. Apa ciri lingkungan pasar yang bersih? Apa tadi anak-anak? Ciri lingkungan pasar yang bersih adalah pasarnya bersih, rapi, dan tidak berbau. Selanjutnya, yang B, apa manfaat lingkungan pasar yang bersih bagi pembelinya? Apa manfaatnya anak-anak? Pembeli akan merasa senang karena kebersihan pasar terjaga. Betul. Selanjutnya yang C, apa dampak lingkungan pasar yang tidak bersih bagi pedagang dan pembelinya? Dampaknya apa anak-anak? Pasar akan menjadi bau. Kemudian, jika ada genangan air, kira-kira apa? Akan terdapat nyamuk, sarang nyamuk. Kemudian dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, menjadi tidak nyaman ya anak-anak. Selanjutnya yang D, carilah arti kosakata yang dicetak tebal, gunakan keterangan berikut. Coba kita cari tempat jual beli barang dagangan. Tempat jual beli di mana anak-anak? Pasar, ini ada yang ditebali. Selanjutnya, barang yang dijual namanya, betul, dagangan. Barang yang dijual namanya dagangan. Selanjutnya, orang yang membeli dagangan disebut apa yo? Apakah pasar, dagangan, bau? Pembeli, betul. Orang yang membeli dagangan disebut pembeli. Aroma yang dikeluarkan dari suatu benda adalah namanya bau. Oke, bagus sekali anak-anak.
Alhamdulillah, sekian pembahasan soal kita pada video kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.